Shalom, selamat malam dan salam sehat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari sejenak kita bersama-sama kembali sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Pujian, doa, dan firman akan kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan melalui persekutuan pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Pertama Samuel pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan, malam ini kembali kami sehati dalam doa. Kami akan menyambut dan merenungkan firman-Mu. Tuntunan-Mu adalah hikmat dan kekuatan bagi kami. Kami mohon ya Roh Kudus, bimbinglah kami anak-anak-Mu di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam. Pembacaan malam hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Inilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Demikianlah, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku apa yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dan gemetar dan berkata,
Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinahab dan menyuruhnya lewat ke depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh Sahma lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berjalan dalam kehendak Tuhan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari, kita senantiasa punya pilihan. Kita punya kehendak. Ada hal yang tentunya ingin kita capai dalam kehidupan kita. Dan juga tidak bisa dipungkiri, terkadang kita berada dalam kebimbangan untuk menentukan sebuah pilihan. Dan kenyataan juga memperhadapkan kepada kita, jikalau kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kemampuan, terkadang kita mengandalkan kemampuan, pengetahuan atau kelebihan yang ada pada kita. Karena itu malam ini kebenaran firman Tuhan menuntun kita bagaimana dalam setiap pilihan, dalam setiap kehendak kita senantiasa dituntun untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika bagaimana Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Kita bisa belajar dari Samuel yang diutus Tuhan untuk memilih, untuk mengurapi raja Israel. Dan ini menunjuk kepada Daud. Dalam awal pembacaan kita tadi, bagaimana Tuhan berfirman memerintahkan kepada Samuel untuk pergi dalam kerangka rencana Tuhan
untuk memilih raja atas Israel. Ada kebimbangan pada diri Samuel untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia takut kepada Saul. Apa kata Saul nanti? Apa jadinya bagi dirinya ketika ia mengurapi, ia memilih raja atas Israel? Padahal Saul masih hidup pada waktu itu. Namun di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Samuel, bahwa sesungguhnya Tuhan jugalah yang menuntun Tuhan jugalah yang menuntun Samuel untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas umatnya. Memang ini tidak mudah untuk dilakukan oleh Samuel, tapi di balik semua rencana ini Tuhan mau menyatakan kehendaknya atas umatnya. Dan kita mendapati bahwa Samuel pada akhirnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk pergi memilih dan mengurapi raja untuk Israel. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa memang untuk melakukan sebuah tugas yang berat, yang tidak mudah, untuk berjuang untuk satu hal, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan cenderung itu berangkat daripada penilaian pada diri kita, asumsi kita, jangan-jangan atau mungkin nanti akan terjadi hal-hal seperti ini yang akan saya alami dalam kehidupan saya. Lalu mari kita belajar dan merenungkan pengalaman daripada Samuel dalam pembacaan ini, bahwa ia harus menyadari bahwa apa yang dinyatakan baginya adalah kehendak Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memberikan tanggung jawab ini, sesungguhnya Tuhan akan menyertai Samuel. Itu berarti bahwa segala perjuangan, segala tanggung jawab, segala pekerjaan yang ada di pundak kita, harus kita yakini bahwa sesungguhnya Tuhan akan memampukan kita untuk mengerjakan, untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan mau memakai kita untuk sebuah rancangan yang begitu luar biasa, yang sesungguhnya itu mengarah untuk kemuliaan Tuhan. Samuel sekali lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kerangka memilih dan mengurapi raja atas Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih, selanjutnya dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa Samuel menjumpai Isai. Isai memiliki 8 anak yang luar biasa. Namun ketika pertemuan itu, ada seorang anak yang tidak bersama-sama dengan mereka, yakni Daud. Namun upacara dalam kerangka pemilihan raja atas Israel itu tetap dilaksanakan. Semua anak Isai kecuali Daud ditampilkan di hadapan Samuel dengan berbagai postur tubuh, penampilan yang begitu luar biasa daripada masing anak-anak Isai pada saat itu. Sejenak bahwa Samuel melihat salah seorang daripada anak Isai inilah yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Namun ternyata dari semua anak, yakni ke-7 anak yang ada pada saat itu, yang berdiri satu persatu di hadapan Samuel, tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Walaupun pada saat itu dalam diri Samuel, ia tahu bahwa salah seorang anak dari Isai ini akan dipilih dengan kondisi postur tubuh, penampilan yang begitu luar biasa. Dengan kata lain, ternyata Samuel melihat apa yang kelihatan di depannya. Namun Tuhan mengatakan, Samuel, saya melihat hati, bukan melihat apa yang nampak di depan, apa yang kelihatan. Karena itu,
Ketika 7 anak Isai ini tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan, Samuel bertanya, hanya inikah anakmu? Masih ada satu yang sering berada di padang belantara menggembalakan kambing dan domba. Samuel memerintahkan Isai untuk memanggil anak itu. Dan saudara-saudara yang kekasih, Daud baru saja muncul. Allah mengatakan kepada Samuel, itulah dia, urapilah dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, berjalan dalam kehidupan ini, kecenderungan kita adalah mengambil sebuah keputusan, melakukan apa yang menjadi kehendak kita dengan apa yang kita lihat. Atau istilah bahasa Toraja, lumingka pentiroki. Berjalan dengan mata jasmani kita. Berjalan menurut asumsi dan penilaian-penilaian kita. Yang kecenderungannya adalah apa yang kelihatan. Padahal adalah sesuatu yang lebih prinsip dan yang lebih utama, bahwa ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang perlu menjadi pertimbangan kita. Dan di sini terkadang kita tidak mengetahui itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tentu ini menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran bagi kita, bahwa dalam kerangka menyatakan pilihan itu, setidak-tidaknya hal yang paling utama adalah bagaimana melibatkan Tuhan dalam menyatakan pilihan itu. Apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan? Apakah ketika saya memilih dan memutuskan adalah menjadi sebuah pilihan dan keputusan daripada Tuhan? Mungkin tidak. Syukur-syukur kalau iya. Tapi sekali lagi, kita harus bergumul. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha-usaha kita. Dengan bergumul dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan penguatan. Kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjatuhkan pilihan atau putusan atau kehendak menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan menjadi apa yang menjadi pilihan dan kehendak kita. Sekali lagi, bagaimana ketika Raja Israel akan ditentukan? Ada begitu banyak potensi yang menurut kacamata manusia ditampilkan di hadapan Samuel. Dan tentunya juga menjadi penilaian Samuel bahwa inilah orang ini yang akan dipilih Tuhan. Ternyata tidak. Tapi justru orang yang penampakannya biasa-biasa saja, yang sederhana, ternyata itu yang dipilih oleh Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan melihat hati. Alangkah bahagianya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketika dalam menentukan pilihan dan kehendak atau sebuah rencana dalam kehidupan kita, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh berjalan menurut mau dan kehendak Tuhan untuk hidup dan kehidupan kita pribadi, untuk kehidupan keluarga kita. Saat ini tentunya beberapa keluarga atau orang tua sedang bergumul di hadapan Tuhan bersama dengan anak-anak untuk bagaimana kelanjutan pendidikan bagi anak-anak kita dalam berbagai jenjang. Kita bergumul tentang untuk menentukan pilihan sekolah mana yang baik, universitas mana yang baik, dengan harapan bahwa mereka diperlengkapi dengan pendidikan dan pengetahuan yang membentuk mereka untuk dapat memiliki masa depan dan mencapai cita-cita mereka. Firman Tuhan telah menuntun kita. Mari kita senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan untuk menentukan setiap pilihan-pilihan itu. Karena sesungguhnya kalau Tuhan sendiri melalui firman Tuhan malam ini telah menyediakan seorang raja yang terbaik bagi bangsa Israel, itu berarti pula sesungguhnya Tuhan juga telah menyediakan tempat atau sekolah, kampus di mana anak-anak kita akan melanjutkan pendidikan mereka. Namun yang terutama, apakah kita bergumul bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam pilihan dan putusan-putusan itu,
bukan menurut mau dan selera kita, kehendak kita. Karena kalau kita mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan pilihan Tuhan, maka sesungguhnya kita mendapatkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah menjadi bahagian kami. Anugerahkan hikmat dan kekuatan bagi kami, tuntunan-Mu ya Roh Kudus, agar kami senantiasa menjatuhkan pilihan dan kehendak kami menurut apa yang menjadi pilihan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami yakin itu sungguh yang terbaik bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan kami, ketika kami berjalan menurut mau dan kehendak Tuhan, ada penguatan, ada penghiburan, ada pengharapan dan semangat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berkati kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam keseharian kami, dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Berkati kehidupan keluarga kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa-masa pemulihan. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudara kami yang bergumul tentang kebutuhan-kebutuhan hidup. Saudara-saudara atau keluarga kami yang bergumul untuk kelanjutan pendidikan akan anak-anak kami. Berbagai harapan dan kerinduan ini kami mohonkan kepada-Mu Tuhan. Mohon hikmat dan kekuatan agar pilihan dan kehendak kami dituntun dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami yakin kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan, khususnya orang tua kami, para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Ada kelemahan, ada keterbatasan-keterbatasan secara fisik yang dialami oleh mereka. Tapi kami percaya, iman dan pengharapan, semangat dan sukacita, Tuhan senantiasa nyatakan bagi mereka semua. Berkati kami semua, jikalau malam ini kami akan beristirahat, lindungi dan peliharakan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan Sang-Hati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita senantiasa. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bong Imelo.